Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan nomor NPM 2206041796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan dan juga analisis simulasi mengenai rangkaian two-stage operational amplifier design. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian two-stage CMOS op-amp ini, yang dimana konfigurasi umum yang biasanya digunakan ini digunakan untuk penguatan sinyal dalam karakteristik performa yang baik, yang dimana komponen rangkaian yang digunakan ini terbagi menjadi dua, yaitu transistor NMOS dan juga transistor PMOS, dimana pada M1, M2, M5 dan juga M7 digunakan transistor NMOS yang berfungsi sebagai penguat di stage pertama dan juga stage kedua. Kemudian pada M3, M4 dan juga M6 digunakan transistor PMOS yang bekerja sebagai penguat atau gain dan juga membentuk bagian dari konfigurasi diferensialnya. Dan juga ada kapasitor CC dan juga CL, yang dimana kapasitor CC digunakan sebagai kapasitor pemisah yang biasanya digunakan untuk mengatur frekuensi serta memastikan kestabilannya. Sedangkan kapasitor CL digunakan sebagai kapasitor beban untuk yang dihubungkan dengan Vout-nya. Selanjutnya ada sumber arus I1 yang biasanya digunakan sebagai arus bias yang menyediakan arus tetap untuk transistor untuk memastikan operasional stabil. Selanjutnya ada V1, V2 dan juga V3, di mana V1 ini sebagai tegangan bias untuk transistor PMOS, kemudian V2 dan juga V3 ini sebagai sumber sinyal masukan yang mengidentifikasikan bahwa sirkuit dirancang untuk menerima sinyal AC. Selanjutnya yaitu mengenai analisis hasil perhitungan untuk two-stage CMOS op-amp ini berdasarkan spesifikasi. Seperti kriteria desain di awal tuh, yaitu di mana phase marginnya sekitar 60 derajat, open loop gainnya sekitar 126 dB atau apabila dikonversi menjadi sekitar 1.900.000. Selanjutnya bandwidthnya sekitar 79 MHz, VDD 3,9 dan sebagainya. Dan juga konstanta desainnya yaitu di mana VTO pada N channelnya sekitar 0,4 dan VTO pada P channelnya itu sekitar minus 0,4. Kemudian didapatkan dalam perhitungan beta bahwa dia merupakan perkalian dari S1 serta dikalikan dengan C41 tuh, yaitu K N channel. Selanjutnya terbagi menjadi dua bagian perhitungan, yaitu pada first stage dan juga second stage, di mana pada first stage dilakukan dengan cara mencari CC, I5, S3, GM1, S1 dan VDS serta yang terakhir itu S5, yang dimana CC-nya itu didapatkan sekitar 3,74 mikro, I5-nya didapatkan sekitar 26 mikro, S3-nya didapatkan sekitar 45 mili, serta GM-nya didapatkan sekitar 1,8 mili, S1 didapatkan sekitar 1316, di mana VDS ini ternyata didapatkan hasilnya minus, yaitu sekitar minus 1,41 volt. Serta didapatkan juga hasil dari S5-nya itu sekitar 0,26, yang kemudian dikarenakan diketahuinya pada rangkaian itu length pada P channel yaitu sekitar 520 nano dan juga pada N channelnya itu sekitar 1620 nano, sehingga diketahui bahwa berdasarkan rumus with setiap transistornya itu didapatkan seperti yang ditampilkan. Sekarang lanjut yaitu menghitung S4, yang dimana S4 ini dia nilainya bakal sama dengan S3, begitu juga dengan G4 dan juga G5, dimana selanjutnya itu menghitung ID4, yaitu dengan cara setengah dikali I5 yang didapatkan sekitar 13 mikroampere. Selanjutnya G4 ini dicari dengan rumus akar dari 2 dikali K absen dikali WL
W per L dikali 4 dikali ID4, sehingga didapatkan sekitar 258 mikro. Stop dulu deh. Lanjut, yaitu pada tahap terakhir, yaitu pada second stage, dimana second stage ini cukup hanya mencari nilai dari SGM6 yang dilanjutkan dengan S6 dan juga I6. Selanjutnya mencari juga S7. Yang terakhir yaitu mencari nilai dari gain keseluruhannya, dimana mencari GM6 ini dilakukan dengan 2,2 dikali GM dikali CL per CC, sehingga didapatkan sekitar 0,018 second. Yang selanjutnya didapatkan juga S6 nya itu sekitar 3,268, arus pada I6 juga sekitar 1 ampere, dan juga nilai dari S7 itu sekitar 10.545, sehingga berdasarkan dari S1 sampai S7 yang didapatkan tuh nilai gain yang didapatkan hanya sekitar 619, sedangkan yang seharusnya yang didapatkan itu sekitar 1.900.000. Ini terdapat ada perbedaan. Selanjutnya pada analisis grafik hasil simulasi untuk two stage ini dapat melihat karakteristiknya bahwa garis yang menunjukkan bahwa lebih cenderung menurun setiap kenaikan frekuensinya, yaitu dimana berdasarkan maksimal bandwidthnya yaitu sekitar 79 MHz bandwidth, itu hanya didapatkan sekitar di bawah minus 75 sampai minus 80 dB. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria desainnya, itu yang seharusnya didapatkan sekitar 126 dB.